Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas lagi tentang hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini membahas tentang janji Allah terhadap orang yang menjaga 12 rakaat sholatnya, baik itu siang maupun malam. Ya, hadis ini tetap membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Ya. Jadi janji apa sih yang diberikan kepada orang yang selalu menjaga 12 rakaat baik itu di siang hari maupun di malam hari. Wa an Ummi Habibata ummul mu'minina radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla isnatai asyrata raq'atan fi yaumihi wa lailihi bunyalahu bihinna baitun fil jannati. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawuan. Wa li Tirmizi nahuhu wa zada arba'an qabla zuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya'i wa raq'ataini qabla sholatil fajri. Walil khamsati anha man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nari. Wa an Ummi Habibata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Habibah yang mana beliau ini adalah Ummul Mukminin. Kalau Ummul Mukminin artinya beliau ini adalah istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau. Qalat, telah berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, yang mana saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkata, man shalla isnatai asyrata raq'atan, barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat fi yaumihi wa lailihi, ya, setiap siang dan malamnya, bunyalahu bihinna, maka akan dibangunkan, dibangunkan itu ya artinya didirikan sebuah bangunan, itu maksudnya. Bihinna lahu bagi orang, bihinna dengan isnatai asyarata rakaatan, dengan 12 rakaat yang selalu dia jaga tersebut, fil jannati, baitun fil jannati, yaitu sebuah rumah di surga. Artinya ya kalau dibangunkan rumah di sini otomatis dia sudah mendapat jatah surga, ya. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawuan, dan menurut Imam Muslim dari sebagian riwayat yang lain, itu yang dimaksud dengan 12 rakaat di siang hari dan pagi hari ini, di siang hari dan malam hari ini adalah tatawuan, sholat yang sunnah. Kemudian di hadis nomor 361 yang dicatat di dalam kitab Bulughul Maram di sini disebutkan bahwasanya wali Tirmizi nahuhu wa zadaha, dan menurut Imam Tirmizi
hadis yang ditengahkan oleh Imam Tirmizi nahuhu, yaitu hadis yang serupa, wazadah, dan terdapat tambahan. Hadisnya serupa, tapi di sini ada tambahan di dalam hadis tersebut, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang dimaksud 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh. Kemudian di sini hadis nomor 362, walil khamsah, menurut imam yang 5, imam hadis yang 5, anha, yang mana ini juga hadis ini diriwayatkan juga oleh Ummu Habibah, man hafadha ala arba'in qabla zuhri, barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'dah, dan 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu 'alan nari, maka Allah akan mengharamkan kepada seseorang tersebut atas neraka. Jadi kalau tadi ya, barang siapa yang menjaga 12 rakaat di siang hari, baik itu di siang hari dan malam hari, Allah bangunkan atasnya rumah di surga. Yang namanya 12 rakaat, 12 rakaat itu yang dimaksud di sini kalau menurut Imam Tirmizi adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Itu ya. Kemudian di sini juga menurut imam yang 5, di sini barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan mengharamkan atas orang tersebut neraka. Itu keutamaan daripada sholat rawatib ya, qobliyah dan ba'diyah. Nah, kalau kita lihat di sini makna keseluruhannya adalah memelihara sholat sunnah merupakan penyebab yang paling besar bagi seorang hamba untuk dekat kepada Rabb-nya. Melalui hal tersebut, ia memperoleh kedudukan yang besar sehingga semua anggota tubuhnya tidak tergerak, melainkan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sampailah ia kepada kedudukan wali dan kekasih Allah ya. Jadi waliullah itu. Jadi kalau waliullah itu nggak sembarangan kayak ada yang di sosial media kayak gitu kan, yang dukun itu. Lain yang kita bahas, lain juga yang diamalkan kayak gitu kan. Itu. Waliullah itu nggak apa ya, dia itu gini. Kaumah seorang wali itu nggak dipelajari sebenarnya. Ada yang istilahnya kebal, apa segala macam diteorikan. Itu bukan itu tujuannya sebenarnya. Yang namanya waliullah itu, waliullah, dia bisa punya kaumah dan lain sebagainya, itu nggak dipelajari. Tapi tujuan dia hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditulislah di dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi wa li an sa'alani la'utiyannahu wa li nistadzabani la'u'izannahu. Hambaku di sini, di dalam hadis qudsi di sini, hambaku yang masih terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku. Syaratnya menjadi seorang waliullah, yang menjadi hamba Allah itu adalah yang terus-menerus secara istiqomah mendekatkan dirinya kepadaku dengan melalui amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya.
ya, amalan-amalan sunnah yang tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Itu ya. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya, yang selalu ia pakai untuk mendengar. Penglihatannya yang selalu ia pakai untuk melihatnya. Tangannya yang selalu ia pakai untuk memukul. Dan kakinya yang selalu ia pakai untuk berjalan. Jika ia benar-benar meminta kepadaku ini Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan aku benar-benar di sini, benar-benar memberinya. Dan jika ia benar-benar meminta perlindungan kepadaku, ini saya aku benar-benar melindunginya. Itulah makanya kenapa waliullah itu ya, kalau di dalam apa ya, uh, ini ya, baik itu di dalam apa ya, agama Islam itu ada yang namanya karomah itu kan. Kalau Rasulullah itu mujizat, kalau waliullah ini yang di luar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karomah. Ya, hadisnya seperti ini. Tapi bukan artinya seorang waliullah, kekasih Allah itu apa ya, um, yang dia pelajari itu kebal, kemudian dia bisa menerawang orang. Enggak itu yang dia cari. Yang dia pelajari itu bukan itu. Tapi mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dia tidak menyelisihi itu. Beda kalau yang diajarkan oleh para dukun ini ya, yang sudah viral oleh itu sudah menyelisihi daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya. Syariah agama Islam menyelisihi di sini adalah lainnya Rasulullah ajarkan kepada kita, yang Rasulullah perintahkan kepada kita, lain juga yang diamalkan gitu, lain juga yang dia tangkap. Itu yang jadi masalah. Itu sudah menyelisihi daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan berdoa kepada Allah itu kan ya, bisa melalui sholat, bisa melalui di luar daripada sholat itu berdoa kepada Allah. Tapi belum pernah, sulit saya menemukan yang namanya berdoa kepada Allah itu melalui benda yang sebagai sarana dan prasarananya. Contoh kayak misalkan ada azimat, kemudian keris dan lain sebagainya, itu sudah melenceng daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sudah melenceng daripada syariah agama Islam. Karena apa? Rasulullah nggak buat seperti itu. Kalau Rasulullah nggak buat, ya jangan dilakukan kayak gitu. Jangan terlampau kreatif ya, apa ya, terlampau kreatif merubah ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus dengan disiplin ilmunya. Nggak boleh kita karang-karang sendiri sesuai dengan ya hawa nafsu kita. Itu yang dimaksud dengan jangan sampai kita menyelisihi sunnah. Jadi menyelisihi sunnah ini yang ditangkap oleh orang Indonesia, Melayu dan lain sebagainya ini adalah kalau misalkan seseorang tersebut mengerjakan apa yang sudah Allah larang. Bukan seperti itu aja sebenarnya. Tapi apa yang tidak Rasulullah kerjakan, kita kerjakan, itu juga menyelisihi sunnah. Contoh, misalkan kalau misalkan kita sholat Jumat itu kan cuman hari Jumat aja. Tapi kita kerjakan setiap hari, itu menyelisihi sunnah walaupun tidak ada larangannya. Contoh lagi, kalau misalkan kita sholat Id, nah, sholat Idain itu kan. Nah, kita kan di situ Rasulullah nggak pakai azan kan di sholat Id itu. Nah, kita tambah azan, itu menyelisihi sunnah namanya. Itu ya. Jadi kalau misalkan apa yang tidak Rasulullah lakukan, tidak ada penghalang bagi Rasulullah untuk melakukan hal tersebut, tetapi tiba-tiba Rasulullah tidak kerjakan, maka sunnah untuk kita tinggalkan. Seperti itu. Makanya kan ya ketika sudah seperti itu ya
akhirnya pembuktiannya gagal. Ya memang nggak ada logikanya seperti itu. Ya kalau sudah yang terjadi kayak yang itu kan, ya ujung-ujung bid'ah itikadiyah bisa jadi, kalau nggak musyrik itu bisa jadi kayak gitu. Jadi yang namanya ilmu kebal dan lain sebagainya bukan itu yang dicari oleh para waliullah itu ya bisa menerawang, bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya, bukan itu. Tujuan daripada waliullah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana janji Allah kalau misalkan seseorang tersebut sudah aku suka terhadap orang tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya, itu ya, yang selalu ia pakai untuk mendengar. Aku menjadi penglihatan yang selalu ia pakai untuk melihat, dan aku menjadi tangan yang selalu ia pakai untuk memukul sekiranya, dan kakinya yang selalu ia pakai untuk berjalan. Jika orang tersebut, seorang hamba tersebut benar-benar meminta kepadaku, niscaya aku akan benar-benar memberinya. Dan jika ia benar-benar meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku benar-benar melindunginya. Itu hadis qudsi. Jadi nggak sembarang ujuk-ujuk bisa dikontrol sedemikian rupa, enggak. Itu hanya ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk dijadikan konten. Itu. Makna yang dimaksud dari hadis qudsi ini ialah hamba yang bersangkutan selalu berada pada apa yang dikehendaki oleh Robnya, oleh Tuhannya. Apapun yang diperintahkannya selalu ia kerjakan, dan apapun yang dilarangnya selalu ia tinggalkan. Nah, itu. Hal ini jelas merupakan suatu karunia besar yang telah disebutkan pula dalam hadis yang mengisahkan keutamaan daripada sholat rawatib ini. Barang siapa yang memeliharanya, yakni mengerjakan secara rutin terus-menerus istiqomah tanpa meninggalkannya, maka akan dibangunkan untuknya sebuah gedung di dalam surga, dan Allah mengharamkan tubuhnya atas neraka. Cukuplah pahala yang besar dengan mendapatkan hal tersebut. Itulah yang menjadi daya tarik seseorang untuk mengerjakan ibadah. Tujuan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Analisis lafadznya adalah bunyalahu baitun, dibangunkan untuknya sebuah gedung, ya. Baitun di sini rumah di sini adalah sebuah gedung, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam riwayat lain yang ada di tafsirnya. Wali Tirmizi nahuhu, Imam Tirmizi telah mengetengahkan hadis semisal, merincikan apa yang global pada hadis sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya itu 12 rakaat, di situ disebutkan ya di siang hari dan malam hari, tapi Imam Tirmizi di sini merincikan apa saja 12 rakaat tersebut. Kemudian haramahullahu 'alan nari, Allah mengharamkan masuk neraka sebagaimana yang diharamkan dari orang-orang yang tidak boleh memasukinya. Jadi ya, haramkan ini betul-betul dia nggak akan masuk neraka. Itu. Fikih hadisnya adalah ummahatul mukminin dan para sahabatnya sangat bersemangat untuk mengikuti semua perbuatan Rasulullah SAW. Dan mereka sangat mementingkan yang namanya sunnah rawatib. Sebab mereka berkeyakinan bahwa barang siapa yang melestarikan rakaat ini, hal tersebut menjadi penyebab mereka untuk menghindarkan dari perbuatan yang mengharuskan dirinya masuk neraka. Itu yang menjadi konsen seorang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya, bukan untuk mencari kekebalan, bukan untuk mencari kesaktian, enggak. Itu ya, hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih daripada itu bonus daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan itu tidak bisa kita prediksi ujuk-ujuk. Kayak gitu ya, kita jadikan konten sebagai pembuktian dan lain sebagainya, ujuk-ujuk kan gagal akhirnya. Ya kayak gitu, memang nggak bisa diteorikan. Karena ulama zaman dulu, wali-wali Allah itu bukan tujuan itu yang dia cari. Tapi memang hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan di dalam penyampaian saya yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, Fathul Qorib, kemudian kitab-kitab yang lain, kemudian ada kata-kata saya yang menyakiti hati teman-teman semuanya, menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.